Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai stalkers, selamat datang di podcast pertama kami. Di sini kami akan membawakan tema tentang tunjukkan solidaritasmu untuk Palestina. Di sini saya nggak sendiri ya teman-teman. Saya akan ditemani oleh pemateri kami yakni Sahna Syahidah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sam? Alhamdulillah baik. Oke. Ngomong-ngomong soal Palestina nih guys. Kalian semua pasti udah tahu lah ya isu-isu yang akhir-akhir ini terjadi antara polemik antara Israel dan Palestina. Di sini kita akan coba membahas sedikit mengenai Palestina ya. Supaya teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu atau belum memahami tentang Palestina sendiri bisa paham mungkin melalui podcast kali ini. Oke, kita mulai ya Kak Samna. Menurut Kak Samna nih, tujuan dari jihad Israel untuk menguasai Palestina itu apa sih? Apa yang menjadi tujuan mereka sampai mereka tuh bisa tergila-gilanya untuk menyerang Palestina? Jadi kalau misalnya kita urutkan dari sejarahnya mengenai pendudukan Zionis atas Palestina ini, jadi sebenarnya bahasa polemik itu kurang benar ya. Dan lebih tepatnya itu pendudukan atau penjajahan Zionis atas Palestina itu udah dimulai dari beratus-ratus bahkan berapa-berapa tahun yang lalu gitu. Zionis ini sendiri sebenarnya ada bukan dari awalnya Yahudi itu ada. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya apakah Yahudi dan Zionis itu sama atau berbeda? Nah sebenarnya itu berbeda. Nah Zionis ini apa yang mendasari mereka ingin melakukan pendudukan terhadap Palestina adalah karena mereka merasa berhak atas tanah ini. Mereka merasa berhak atas tanah ini. Nah jadi kita saudara-saudara yang muslim sekalian, mungkin kita udah sangat familiar ya dengan cerita di mana Nabi Musa itu membawa Bani Israel dari setelah ditolong oleh Allah melawan Fir'aun itu kan. Mereka itu kemudian dibawa Nabi Musa ke sebuah tanah yang disebut di sampingnya tanah Tursina. Nah itu masuk ke tanah inilah yang kemudian disebut nanti Palestina. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya itu untuk agar mereka memerangi kaum yang ada di sana karena bangsa itu berbuat zalim. Bangsa Filistin ya namanya, bangsa Filistin itu adalah kaum yang badannya besar-besar. Mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kemudian bangsa Israel, Bani Israel yang memang disebut oleh Allah memiliki perilaku yang buruk ini, mereka itu melawan kepada Nabi Musa dan bahkan berkata sebuah kata yang benar-benar tidak pantas. Apa coba yang dia katakan? Apa tuh? Dia akan disebut perangai sama bangsa Filistin. Nah, yang dia bilang kepada Nabi Musa itu kemudian pergilah kamu dengan Tuhanmu, berperang aja berdua. Nanti kalau udah menang, terus ya, kita ke sana. Gitunya ya guys ya. Ada banget mereka pongahnya keangkuhannya untuk mengatakan hal-hal seperti itu gitu. Bahkan itu mereka dalam posisi baru saja ditolong oleh Allah dari perbudakan oleh Fir'aun saat itu. Baru saja dimenangkan oleh Allah melalui perantara Nabi Musa. Selama bertahun-tahun mereka itu nggak bisa apa-apa, baru saja dimenangkan. Kemudian Nabi Musa memerintahkan seperti itu. Kemudian dia malah berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi Musa pun menjalankan perintah Allah itu kan, menjalankan perintah Allah. Akan tetapi memberi hukuman kepada Bani Israel dengan menetapkan hukuman bahwa 40 tahun mereka akan berputar-putar di muka bumi dan mereka akan mengalami perbudakan. Nah, jadi itu memang sudah merupakan hukuman dari Allah. Selama bertahun-tahun setelah itu mereka tuh cuma bisa muter-muter di situ, mereka nggak bisa kemana-mana di tanah di samping gitu Palestina itu. Mereka cuma bisa muter-muter di situ dan mereka diperbudak oleh berbagai bangsa yang datang ke sana, oleh bangsa Filistin
Filistin berbagai macam. Nah kemudian datanglah Nabi Daud. Nabi Daud yang kemudian makanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah yang diagung-agungkan oleh Bani Israel karena mereka lah yang kemudian menyelamatkan Bani Israel ini dari perbudakan pada saat itu. Nah jadi ketika kemudian bertahun-tahun kemudian tanah Palestina ini sudah sudah menjadi milik Muslim, sudah dikuasai oleh orang-orang beriman pada masanya masing-masing gitu ya. Banyak beratus-ratus tahun itu kemudian nanti di beralih orang-orang yang memimpin Palestina pada saat itu. Nah mereka kembali tiba-tiba kayak ujuk-ujuk datang bilang ini tuh tanah kami sebenarnya. Nah jadi gitu dari awal udah Allah kasih malah nggak mau, malah nggak direspon. Nah kemudian tiba-tiba dia datang bilang ini tanah dia lagi, padahal tadi udah didukung sama Allah kan, udah nggak berhak lagi tanah itu gitu. Nah karena itulah asal dasar sebenarnya mereka itu menganggap bahwa Palestina itu adalah tanah milik mereka. Istilahnya ya istilahnya Israel ini kacang kulit ya. Iya. Dibantu, nggak mau dikasih, nggak mau, ujung-ujungnya datang lagi ambil lagi. Memang tingkahnya itu udah gak aneh, udah emang awalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, bangsa Arab itu kan mereka mungkin dekat ya di sana ya. Tapi kok kita nggak melihat gitu kayak solidaritas sedikit dari bangsa Arab untuk Palestina sendiri gitu. Mengapa gitu? Mereka melihat seperti akan-akan tidak melihat gitu penderitaan masyarakat Palestina. Apa teman Anda mengenai bangsa Arab sendiri? Bangsa Arab sebenarnya juga diurutkan dari segi nasab, maka bangsa Palestina kan juga bangsa Arab. Nah kemudian mengapa bisa bangsa Arab yang saat ini kita ketahui mereka tidak membantu banyak dalam penjajahan atas Palestina ini? Itu pun sudah terjadi karena peristiwa beratus-ratus tahun yang lalu. Udah bersetting dari beratus-ratus tahun lalu ya. Nah jadi ibaratnya jika diibaratkan penjajahan pada saat ini itu adalah sebuah film, itu sistemnya itu udah panjang banget. Sistemnya itu udah panjang banget. Dan kalau ada orang yang cuma melihat dari 7 Oktober, maka dia pasti akan menganggap villain dari cerita ini itu adalah Hamas, karena Hamas yang menyerang duluan. Yes. Padahal sebenarnya kejadian ini itu udah panjang berasal dari sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Begitu juga tentang mengapa Arab ini tidak memberikan perhatian penuh terhadap Palestina adalah karena meskipun kita mengenal bangsa Arab sebagai bangsa yang sangat kuat syiarnya atau kebanggaannya atas bangsanya, akan tetapi sebenarnya itu sudah mudar dalam prinsip mereka sendiri, dalam prinsip mereka secara keseluruhan, misalnya secara akidah atau segala macam gitu. Ini dimulai dari sejak saat kekhilafahan saat itu adalah milik Turki Utsmani. Nah biasanya kan Arab diketahui itu memiliki kebanggaan terhadap bangsa sukunya kan. Rasulullah itu dari Arab, Al-Quran itu turunnya di Arab dengan bahasa Arab. Nah kemudian tiba-tiba ada kekhilafahan Turki Utsmani yang berpusat di Turki, orang-orangnya bukan orang-orang Arab. Kemudian bangsa ini Khilafah Turki Utsmani ini juga yang saat itu memimpin Palestina kan sebelum akhirnya diambil oleh Zionis, sebelum diduduki oleh Zionis. Kemudian saat itu ditanamkan oleh Zionis ini, mereka itu harus banget kayak gitu. Karena mereka tuh ingin mendapatkan apa yang mereka mau, mereka menanamkan itu semua pada anak cucu mereka, keturunan-keturunan mereka punya cita-cita ini. Dan perlawanan mereka atau pergerakan mereka untuk untuk merebut Palestina ini itu sangatlah sistematis. Jadi dimulai nanti dari geloranya orang-orang ini dibakar. Masa kalian dipimpin sama khilafah Turki Utsmani? Masa kalian kan orang Arab, kalian kan berbangga dengan Syiah, dengan Arab kalian gitu. Kemudian masa kalian dipimpin oleh Turki Utsmani? Kalian harus lawan. Nah, jadi panas pada itu. Maka kemudian saat khilafah Turki Utsmani tumbang, nah Arab ini sudah
dipotong-potong lah ya, dan sudah dibagi-bagikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, oleh Liga Dunia itu dibagi-bagi dalam beberapa kawasan masing-masing. Kemudian mereka menjadi kekang persatuannya. Nah, karena sudah dibagi-bagi ini kan, kemudian akhirnya Israel lebih gampang untuk Zionis lebih gampang untuk ini kan, untuk mencaplok karena ketika kalian ada perkataan, ketika kalian domba yang lebih banyak, domba yang sendirian itu akan lebih mudah diserang serigala daripada domba yang banyak, bukan domba yang dalam satu kumpulan. Nah, pada saat itu sudah dipencet, Arab sudah dipencet. Nah, kemudian Israel itu sendiri lahir dari keputusannya Persatuan Bangsa-Bangsa dari PBB. Maka dan maksudnya itu kayak kepemimpinan dunia itu berpihaknya pada Israel, hukum dunia ini berpihaknya pada Israel. Jadi bangsa Arab pun nggak bisa apa-apa pada asalnya. Mereka juga kesukuannya itu sudah terbakar sejak zaman Turki Utsmani sebenarnya. Jadi jika tidak kuatnya nggak ada. Karena mereka juga sudah berkoalisi dengan Inggris, sudah berkoalisi dengan bangsa sekutu saat itu untuk menjatuhkan Turki Utsmani pada saat itu. Jadi sudah lama sekali sebenarnya mereka ini kehilangan persatuannya. Ini dasarnya oleh persatuan ya teman-teman. Kemudian banyak nih sekarang yang kita lihat ya, ada juga dari instastory khususnya kaum muslim juga ya. Maka mereka mengatakan bahwasanya kita tuh pengen kalau misalkan Palestina itu merdeka, tapi mereka itu takut dengan dalil bahwasanya kalau Palestina merdeka itu adalah pertanda-tanda dekatnya kiamat gitu. Gimana nih menghadapi polemik ini? Maksudnya tuh kita pengen ya Palestina merdeka, pasti kita masih melihat gitu presiden merdeka itu jadi ada caranya yang mengatakan masih ada keraguan lah, mereka tuh pengen Palestina merdeka, tapi mereka juga takut kiamat. Kita akan orang Yahudi, kemudian kita menang melawan Yahudi, maka saat itu kiamat sudah dekat. Jika disebut tinggal ditarik dari hadis Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah sendiri berkata seperti ini: jarak antara diriku dan kiamat itu adalah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat ini. Jarak antara kiamat dan diutusnya Nabi SAW. Jadi diutusnya Nabi SAW itu sudah merupakan tanda-tanda dari kiamat itu sendiri. Dan setelah dari diutusnya Nabi itu sudah berkali-kali kaum muslimin ini memerangi orang-orang yang menduduki Palestina, sudah berkali-kali memerangi Yahudi dan menang sudah berkali-kali. Maka sebenarnya tidak benar jika dikatakan saat ini kita melawan Palestina, melawan Yahudi, melawan Israel itu kemudian kita mempercepat datang ke kiamat itu. Jadi kiamat itu pasti akan datang dan di hari kiamat itu yang kita akan dipertanggungjawabkan itu adalah kita itu berdiri di pihak mana. Jadi bukan masalah apakah kita akan bisa mempercepat kiamat, bukan gitu urusannya, bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kita adalah kita berada di pihak yang mana, kita berdiri di pihak yang benar. Jangan sampai kita berdiri di pihak yang salah, nanti ditanya oleh Allah, ditanya oleh ribuan bahkan jutaan kaum muslimin di Palestina yang dibantai itu, kita tak tahu ini dalam hadis ini bukan berarti Rasulullah mengatakan bahwasanya jika kita membela Palestina, kemudian Palestina menang, maka akan terjadinya kiamat ya teman-teman. Kiamat pasti akan datang, tapi kita juga pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kita berada di pihak yang mana. Menurut Kasatnya nih, siapa aja sih pemain kunci dalam politik Palestina ini? Pemain kunci politik. Jadi pada awalnya setelah peristiwa Nakba atau setelah peristiwa pertama kali pendudukan Israel itu kepada Palestina, di Palestina itu muncul beberapa faksi politik. Di antaranya itu adalah yang paling terkenal itu adalah Fatah dan Hamas. Nah, jadi Fatah itu lebih dulu ada daripada Hamas, kemudian ada juga
Satu lagi jihad al-Islam. Nah, Hamas ini munculnya itu 1978. Nanti koreksi kalau salah, nggak begitu ingat apa tahunnya. Nah, Hamas itu munculnya agak akhiran oleh Syekh Ahmad Yasin saat itu merasa bahwa mulainya kita untuk melawan penjajah itu harus dimulai dari persepsi masyarakat dulu, dari memperbaiki mindset masyarakat. Kalau kita menggunakan faksi-faksi politik sebelumnya itu sudah langsung mereka berpikir tentang menggerakkan politik, kemudian menggerakkan militer. Nah, pada saat itu Hamas diketawain sama faksi-faksi politik yang lain. Ini gimana? Katanya mau mengadakan perlawanan terhadap penjajah, tapi nggak pegang senjata gimana? Malah ngisi di masjid, malah membuat acara-acara amal gitu. Apa hebatnya gitu? Nah, kemudian tapi Syekh Ahmad Yasin ini nggak memiliki perencanaan yang matang. Setelah kemudian masyarakat itu mulai teredukasi pikirannya oleh bagaimana seharusnya Islam itu bersikap, bagaimana seharusnya Al-Quran itu membimbing mereka, bagaimana petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan itu seharusnya menjadi pedoman hidup mereka. Nah, kemudian pada saat itulah muncul memang semangat jihad yang berasal dari keimanan, dari bahwasannya setiap apa yang kita lakukan itu haruslah berlandaskan karena Allah, dan semua yang berlandaskan karena Allah itu sudah pasti tidak akan dikalahkan. Iya, Allah ala ghalib. Nah, itu adalah kata-kata yang dipegang oleh lawan Hasanul Aqsa sekarang. Iya, Allah ala ghalib. Dan ini sudah dikaji oleh Hamas yang dibawahi oleh Syekh Ahmad Yasin selama bertahun-tahun. Nah, jadi terjadi beberapa kali pemilihan umum di Palestina. Pada awalnya faksi-faksi politik lainlah yang mengungguli Hamas pada awalnya. Sebelum Hamas ini, Hamas juga mulai terjun ke dalam ranah politik itu bukan di tahun-tahun awal sejaknya berdiri. Kemudian pada tahun 2006, kalau tidak salah, kalau koreksi lagi kalau salah, pada tahun 2006 kemudian ada pemilu di Palestina dan Hamas memenangkan pemilu tersebut di Gaza secara jujur dan adil, tetapi karena yang memegang otoritas atas Palestina itu adalah Israel, maka Hamas tidak dibenarkan pada saat itu. Tetapi sebenarnya sudah menang, harusnya sudah menang tadi seperti yang awalnya rahimahullah Ismail Haniyah saat itu yang menjadi pemimpin. Nah, kemudian digantikan oleh Mahmud Abbas. Nah, ini yang koreksi kalau misalnya ada kesalahan. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya faksi politik mana yang paling menonjol, itu kalau di Gaza itu Hamas. Nah, kalau di tepi barat itu Fatah. Cara dari kedua faksi politik ini juga berbeda. Cara maksudnya itu prediksi-prediksinya juga ada berbeda. Istilahnya mereka ini didasari awalnya itu dengan penanaman mindset yang berjalan sampai sekarang. Iya, benar. Untuk kesana nih, apa sih yang mendasari perilaku dari Zionis Israel yang melakukan tubuh gitu ya? Untuk melakukan penyerangan tanpa ampun terhadap Palestina gitu, bahkan sampai mereka itu udah melanggar hukum dalam peperangan nasional gitu, internasional gitu. Dan mengapa mereka juga diadili oleh sistem hukum yang berlaku? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin membuat umat seluruh dunia ini bertanya-tanya mengapa bisa, dan bahkan mungkin anak turun kita nanti ketika membaca sejarah juga bisa bertanya seperti ini. Jadi pada awalnya jika ditarik dari dasar pemahaman, Zionis ini memiliki pemahaman bahwasannya di luar Yahudi, di
di luar Yahudi yang murni dan di luar orang-orang yang beragama Yahudi dan dia adalah orang yang murni, maka itu tidaklah dianggap manusia. Itu pertama. Dan itu tercatat dalam kitab-kitab mereka yang lama, kitab-kitab mereka yang dicetuskan oleh asal mula Yahudi ini, dan itu sudah menjadi doktrin bertahun-tahun. Jadi mereka menganggap kalau misalnya mereka mengatakan di media kami akan membantai, kami akan menghabiskan human animal, atau disebut mereka menyebut orang-orang Gaza seperti itu, orang-orang Palestina seperti itu tuh sebenarnya udah keceplosan aja di media. Bosan ngomong. Jadi mereka membuat sendiri yang sebenarnya di internal mereka itu sudah menjadi pemahaman di antara mereka bahwasannya di luar Yahudi dan di luar agama Yahudi itu adalah tidak dianggap sebagai manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang mau Zionis, kalian nggak usah terlalu effort lah, kalian akan dianggap effort kalian nggak akan dianggap. Jadi sebesar kalian membela Israel, membela hak-hak Israel yang mereka seharusnya punya tanah di situ, nggak akan dianggap oleh Israel. Yang ujungnya menang nanti mereka sendiri jika misalnya dengan dukungan itu mereka menang, kemudian nggak akan dibutuhkan apa-apa orang membela Israel ini gitu. Bahkan mereka itu nggak dianggap lebih daripada ya bukan manusia, bukan manusia itu gimana? Nah kemudian yang kedua, bahwa Israel ini sendiri adalah bentukannya dari PBB kan adalah landasan hukumnya dunia saat ini. Nah sedangkan Israel itu sendiri lahir, Israel yang adanya negara ini itu hasil dari menjajah dan mencampurkan orang lain, kemudian diberikan legalitas itu oleh hukum dunia itu sendiri juga. Maka ketika akhirnya dia melanggar hukum itu seperti semisal ada orang tua, misalnya PBB dianggap sebagai orang tua Israel, melihat anaknya misalnya melanggar hukum di sekolah, melihat anaknya melanggar di sekolah, melihat anaknya melanggar hukum, ya dia bisa nanya, loh ini anak saya, misalnya dia mendanai sekolah tersebut, seperti yang banyak terjadi ya, dia mendanai sekolah tersebut, mendonatori sekolah tersebut, kemudian anaknya bikin masalah di sana, dia kemudian bilang, loh kan saya yang bayar kalian, saya yang fasilitasi kalian, anak saya ini kalian nggak usah ini dong masalah mereka, karena urus saja urusan kalian sendiri. Nah istilah seperti itu. Ya, Israel anaknya dari PBB sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan berharap PBB ini akan berlaku adil terhadap Israel dan apalagi Palestina. Sebenarnya kalau selain dengar ya, kan ada Zionis, terus ada juga Yahudi. Nah, antara dua ini apakah ada persamaan? Ada perbedaannya? Tentu saja ada perbedaan. Nah, jadi untuk membedakannya, pertama-tama kita ketahui bahwa Zionis ini pasti Yahudi, akan tetapi Yahudi belum tentu Zionis. Bertahun-tahun sebelum Zionis ini datang lagi di Israel, Palestina itu diisi oleh tiga agama, yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi, dan mereka hidup damai. Itulah kenapa di dalam poin lama Palestina itu ada tulisan Ibrani. Orang-orang kan bingung, loh kok di poin Palestina lama ada tulisan Arab, ada tulisan Ibrani gitu. Berarti sudah dari dulu ya Zionis itu Israel itu harusnya di Palestina gitu. Enggak, salah. Israel itu ada, itu karena dibangun oleh Zionis, didasari pemahaman dan hukum dan negaranya itu dari Zionis. Sedangkan Yahudi itu berbeda dengan Zionis. Jadi pada masa dahulu itu ada banyak keturunan Yahudi, ini dari keturunan Yehuda jika dibaca sejarahnya, dia itu
anak yang diaput ya. Ini udah nama klan, bukan nama yang lebih aku tadi. Udah nama klan dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, dia inilah yang memulai perkara sebenarnya. Dia apa sih namanya tuh? Kayak ngubek-ngubek kerajaan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman itu, yang di sana Nabi Sulaiman itu menyimpan beberapa kitab-kitab dulu tentang lama, kitab-kitab sihir kayak gitu. Nah, kemudian dia mengumpulkan kitab-kitab itu yang berisi pemahaman Yesus. Kemudian dia mengafiliasikannya dengan pemahaman Islam yang kemudian dia menjadikan itu adalah sebuah agama tersendiri, sebuah ideologi tersendiri yang sekarang kita kenal dengan Zionis. Kita lihat kita tahu. Nah, itu berasal dari dia awalnya. Nah, kemudian dalam kitab itulah yang tertulis hukum-hukum yang sebenarnya mengerikan. Dia menganggap bahwa selain bangsa mereka itu adalah bangsa manusia, bahwa mereka melakukan kejahatan terhadap mereka itu ya sah-sah saja karena mereka bukan manusia gitu ya. Jadi kayak misalnya mereka melakukan zina kepada bangsa di luar bangsa mereka, maka itu apa? Tapi ketika melakukan zina dengan bangsa mereka, maka itu pelanggaran. Mereka punya bukan manusia, mereka tuh memang beranggapan bahwa mereka lah yang menguasai bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada di berbagai platform sosial media gitu ya, kamu yang menguasai bumi kah gitu. Memang mereka merasa mereka yang berhak atas bumi ini gitu. Itulah pokoknya mereka kan. Mereka Allah saja mereka lawan, dan Tuhan saja mereka lawan. Kalau kita nggak manusia, kan manusia. Orang luar ya, Israel udah melanggar hak asasi manusia di Palestina. Wah, gimana mereka nggak mau menganggap mereka sebagai manusia gitu? Itu nggak mau hak asasi manusia, mereka nggak anggap manusia. Tapi mereka masih menggunakan topeng-topeng dan masyarakat apa namanya menerima mereka. Tapi sekarang semuanya sudah terbongkar. Sejak kejadian Gaza ini semua sudah terbongkar. Dan memang jelas, bahkan sekarang tuh juga jelas menjadi jelas perbedaan Zionis dan Yahudi itu sendiri. Kita sering kali melihat video-video demonstrasi masyarakat mengenai Palestina. Ada beberapa Yahudi yang ikut. Iya, bahkan ada yang ikut video ya. Mereka jadi kita mereka yang asli, mereka bahkan dalam kita mereka itu melarang gitu ya akan adanya yang lebih lama di Palestina itu mereka merasakan tenteramnya hidup di sana tanpa keterangan atau segala macam ya, mereka juga tidak terima. Mereka juga nggak terima disamakan dengan Zionis. Mereka bawa banner-banner itu kan, seperti yang bisa kita lihat, Zionis itu bukan Yahudi gitu. Zionis itu bukan Yahudi. Mereka juga baru ya, mereka nggak mau mengakui Zionis itu adalah bagian dari mereka. Tapi itu beda ya. Karena Zionis itu juga punya tujuan sendiri gitu yang berbeda. Makanya ketika kita dalam bersikap kemudian tentang Palestina ini, yang kita garis bawahi dan benar-benar kita musuh saat ini itu benar adalah Zionis. Jadi kita jangan cara Yahudi, tapi Zionis. Karena kita bahkan dengan Yahudi itu bisa hidup berdampingan pada ketika di Palestina tadi itu kan sebelum terjadi pendudukan di Gaza. Ya. Kemudian sekarang ini kan ada tuh yang kita dengar-dengar mereka itu membela Palestina, tapi mereka nggak suka dengan Hamas gitu. Padahal menurut mereka karena presiden Oktober itu kan, itu menurut mereka Palestina itu bakal aman-aman aja nih kalau Hamas nggak jalan duluan. Iya. Sebenarnya tadi mereka nggak tahu ya Hamas ini juga membela diri. Gimana menurut kesabarannya? Kalau misalnya kita kaji lagi, Hamas ini orang Ya. apakah tiba-tiba Hamas ini adalah orang Mesir yang datang ke Palestina? Atau orang Indonesia yang datang ke atau Hamas ini tiba-tiba orang Saudi yang datang ke Palestina? Kan enggak. Hamas ini orang-orang, isinya orang-orang Palestina. Orang-orang dalamnya itu yang menjadi pemimpin-pemimpinnya, orang-orang utamanya dari sana, orang utamanya gitu. Ya orang Palestina gitu. Jadi kemudian dibilang saya ada di Palestina itu nggak ada Hamas. Hamas itu adalah suaranya Palestina. Hamas adalah suaranya Palestina. Nah saat ini jelas bisa kita lihat dan saat ini sedang terjadi gencatan-gencatan di sana. Ya walaupun masya Allah, subhanallah orang-orang
orang-orang Yahudi itu masih mereka tuh nggak akan memindahkan janji atau memindahkan janji yang sudah mereka buat sama sekali, sudah terjadi berkali-kali sejak dahulu. Akan tetapi memang beberapa tawanan yang lepas itu yang kemudian kumpul kembali dengan keluarganya, mereka itu menunjukkan bagaimana keberpihakan mereka pada Hamas saat ini sudah sangat jelas sekali. Mereka tuh pakai simbol-simbol di kepala mereka, kami bersama Hamas, karena hanya Hamas yang akan memperjuangkan kami. Jadi mereka percaya dengan hak Hamas, mereka percaya bahwa Hamas ini tidak berniat untuk menyakiti mereka. Mereka tahu bahwa Hamas ini adalah suara perlawanan mereka, perjuangan mereka. Orang-orang Hamas ini yang bisa memperjuangkan kemerdekaan mereka. Mereka percaya dengan Hamas. Nah, itu yang terjadi. Istilahnya mereka itu kan bela negara. Maka ketika dia bilang kami bersama rakyat Palestina, tapi kami tidak bersama Hamas, maka itu jatuhnya kayak nggak masuk akal gitu, sama seperti bagaimana kita berharap Indonesia merdeka ketika saat itu kita tidak berada di sisi para pejuang. Seperti kita nggak berada di sisi Pak Soekarno, misalnya kita nggak berada di sisi Pangeran Diponegoro, berada di sisi Bung Tomo pada saat itu. Kita misalnya melawan kepada mereka gitu, karena menganggap apa sih ini bikin kerusuhan aja gitu, menghancurkan kota pada saat itu kan, membuat kerusakan di mana-mana karena perang. Tapi itu adalah bentuk perlawanan berlebihan. Bagaimana agar kemudian Indonesia merdeka karena adanya perjuangan seperti itu gitu, sama seperti itu. Sama hal Indonesia, Hamas juga sekarang sedang memperjuangkan kemerdekaannya gitu kan. Jadi bukan berarti Hamas yang buat masalah luar sampai kita sebagai warga Indonesia Sudah sangat kacau loh. ya, karena kan isu-isu mengenai peperangan ini, penyerangan ini bukan baru tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya, tapi angkanya lebih naik pada tahun ini gitu, besar namanya. Agresi yang memberikan tadi. Apakah boleh kita itu memberikan fatwa kepada orang Gaza untuk hijrah, padahal dia itu bukan orang Gaza? Pada hal ini sebenarnya saya belum memiliki cukup ilmu untuk menjawabnya. Akan tetapi ada sebuah perkataan bahwa umat di dalam sebuah kawasan itulah yang lebih mengetahui keadaan manusia sendiri. Maka kemudian itu kenapa ada berbagai mufti di seluruh dunia itu berbeda-beda. Di Saudi muftinya berbeda, di Indonesia muftinya berbeda, dan seharusnya di Indonesia muftinya juga berbeda. Karena latar belakang dari masyarakatnya itu nggak sama. Misal budaya, kultur itu nggak sama sekali. Jadi memang hasil fikih yang dikeluarkan itu juga kan berdasarkan nanti berdasarkan latar belakang segala macamnya itu pasti akan berbeda kan semua negara-negara segala macamnya. Nah, jadi nggak bisa kita sebagai masyarakat Indonesia apalagi ya misalnya jauh kita sebagai masyarakat Indonesia, mufti misalnya di negara mana gitu mengeluarkan pernyataan tentang Gaza gitu, dia nggak tinggal di Gaza, itu dia nggak paham dengan kondisi sebenarnya. Apalagi masyarakat biasa seperti kita, misalnya belum diberikan legalitas, belum diberikan ijazah untuk boleh mengeluarkan fatwa seperti itu, nggak bisa sebenarnya. Jadi yang lebih mengetahui keadaan dalam suatu kawasan itu yang dunia sendiri, penduduk di dalamnya sendiri. Awal sendiri yang mengetahui, orang-orang luar nggak bisa ya, masyarakat Malaysia mengeluarkan fatwa makanya itu boleh, karena Malaysia menjalani kehidupan, menjalani problematika yang terjadi di sana, daya yang bocor dan segala macam. Maka boleh, tapi kemudian juga ada ustad-ustad from nowhere, kita nggak tahu dari mana gitu, terus tiba-tiba datang, wah harusnya masyarakat Palestina jadi hijrah gitu ke mana gitu. Wah itu kan dia tidak mengetahui ya sebenarnya keadaan di sana gimana, tapi kok bisa ya? mungkin mereka punya prinsip sendiri gitu kan untuk namanya Famide. ya Oke. Untuk kontribusi Kasama sendiri untuk Palestina dalam membela Palestina dari Kasama sendiri. Jadi ya Allah, saya itu dari kecil sudah dari rasa dari semua dakwah.
dari lingkungan yang baik dari Islam, dan sudah dibuka matanya tentang Palestina ini sejak memang sejak tahun-tahun di mana agresi militer terjadi di sana pada tahun 2008 pada saat itu masih TK mereka itu kita udah diajarin tuh kalian nggak boleh mendukung ini karena ini mendukung musuh kita. Nah ada nasib merasa gagal. Nah itu dari apa sama saya dan teman-teman sejak kecil. Wah, lagu-lagu merah itu. Jadi memang alhamdulillah sudah diberikan kesadaran dan itu memang sesuatu yang harus disyukuri karena banyak sekali saat ini tuh yang nggak tahu satu Tuhan mana. Karena itu benar-benar harus disyukuri. Kita tuh tahu kita berada di mana sekarang. Banyak muslim sampai sekarang masih mencari kebenaran. Padahal kebenaran itu dari depan mata bahwa Palestina ini yang harus kita bela ini. Tapi masih aja kayak mencari kebenaran. Bagaimana kalau kebenaran Palestina ini nggak berkembang? Segala macam alhamdulillah ya. Dari saya sendiri percaya dengan yang kecil. Apa namanya nggak ada hal yang kecil untuk sebuah perjuangan. Jadi untuk Palestina ini sendiri kita menyuarakan, kita mempost di media sosial, mengabari teman-teman kita tentang apa yang terjadi di sana, itu sebenarnya sangat membantu. Follower saya itu nggak banyak, ya, nggak belum sampai segitu bahkan. Akan tetapi sering post-post tentang Palestina, misalnya di Instagram gitu. Ada teman-teman yang memang sudah melek, terbuka matanya gitu, ternyata penting ya kita menyuarakan seperti itu. Penting ya kita memberi edukasi kepada orang-orang tentang apa yang terjadi agar simpati kita muncul, simpati kita turun tidak kemudian mati dan kita merupakan apa yang terjadi di sana gitu. Kita membuka mata kita juga kemanusiaan tadi. Capek, memang capek ya. Kadang kita mungkin kayak Palestina terus. Ayo kan kita bahas lain, ayo kita udah bosan nih bahas tentang kesedihan dulu. Kita bahas tentang apa namanya kayak rasanya tuh perjuangan kita tuh masih jauh kan sih gitu. Karena kita merasa seperti itu kan. Tapi ya itu ingat lagi, nggak ada yang namanya kecil dalam perjuangan, nggak ada yang namanya misalnya tragedi yang kecil dalam perjuangan ini. Jadi apalagi semua berdampak ya apapun yang kita lakukan sama kayak kecil lama-lama jadi besar gitu. Kita melempar batu, kita seperti kisah apa namanya ledakan air yang menggunakan batu itu juga merupakan kisah-kisah tentang kesungguhan seperti itu. Ya harus kita tanamkan lagi ketika setiap kali kita lemah, setiap kali kita merasa merasa lelah ya dengan perjuangan ini. Nah, terutama untuk teman-teman yang muslim, kita jangan bilang bahwa ini itu bukan masalah manusia, bukan masalah agama. Kita jangan takut itu karena sebenarnya apa yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan atas nama agama. Akan tetapi kalimat itu bisa kita keluarkan untuk misalnya membujuk saudara-saudara kita di luar sana misalnya beragama beda dengan kita, boleh kita keluarkan kalimat seperti itu. Kita jangan sampai tidak berpihak kepada kebenaran karena dibentengi oleh agama. Karena ini memang sudah besar kemanusiaan, boleh kita bilang kepada teman-teman kita ya orang muslim misalnya. Tapi untuk diri kita sendiri, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini itu adalah untuk membela Islam, membela agama. Memang dia adalah pesan dari saya. Jadi pokoknya dalam membela Palestina itu dalam tengah lah ya intinya. Kita berikan apa yang kita bisa. Pokoknya jangan sampai Palestina merdeka. Bahkan juga sudah berbeda betapa namanya sama brigadir Habib, ya kan? Nah itu adalah tentara-tentara cyber, tentara di media sosial untuk kemudian memerangi Israel dan tentara Israel itu kan. Nah kita bisa terpisah di sana pada akhirnya kita udah diakui sekarang. Kalau kita berpisah di media sosial ini kita udah diakui, kita
diberikan Pak Brigade Hasan bin Sabit. Semoga kita bisa lah bakat-bakat juri kita silakan dikerahkan di sana gitu. Ayo yang punya bapak juri jangan julitin teman, jangan julitin dosen, mending julitin ini Israel ya kan. Para penjahat di Israel sana tuh yang lebih berhak dijulitin gitu. Mau follower sedikit, mau follower banyak, intinya post aja. Mungkin orang-orang terdekat kita juga belum paham gitu kan, nggak perlu harus meluas ke orang-orang luas, semua orang terdekat kita juga butuh teredukasi lah, teredukasi. Oke teman-teman, terasa tak ya. Kalau bahasa Malaysia nggak tak ya. Kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih untuk Kak Sapna udah mau menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih juga loh untuk pertanyaan hebatnya, masya Allah kita harus riset dulu ya untuk menjawabnya. Dan ketika kalau misalnya memang masih ada kesalahan beberapa itu sangat terbuka untuk dikoreksi karena saya juga masih belajar, benar-benar masih belajar. Oke, silakan diperbaiki, dikoreksi ya Kak Sap ya. Oke, sekian podcast dari kami. Saya selaku host Nurjayanti dan Kak Sapna selaku pemateri pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.